Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Sebelum aku lanjutkan ceritaku, ini aku mau minta maaf dulu kalau banyak suara kebisingan dari luar yang masuk dalam video ini. Karena memang ini kan aku take videonya kan di depan ruang TV, jadi memang belum memiliki studio rekaman khusus. Jadi ya mohon maaf apabila banyak suara kebisingan dari luar yang masuk ke dalam video ini. Dan di ceritaku kali ini adalah cerita meneruskan ceritaku yang kemarin mengenai hal ganjil atau hal aneh dan pengalaman mistis yang dialami oleh Pak Sunario atau biasa dipanggil dengan nama Pak Nar. Untuk teman-teman yang belum melihat dan mendengarkan video yang kemarin, silahkan dilihat dulu video yang kemarin karena ini adalah video terusan atau video sambungan dari video yang kemarin. Jadi di video kemarin atau di cerita kemarin itu kan tak ceritakan kalau Pak Nar itu diajak oleh Mbah Sukmo memasuki dunia lain dengan cara menggunakan baju dan caping khusus yang diberikan oleh Mbah Sukmo. Dan di dunia lain yang dialami oleh Pak Nar tersebut, itu Pak Nar diajak oleh Mbah Sukmo untuk melihat-lihat atau jalan-jalan di sebuah area pasar malam. Dan tentunya pasar malam yang ada dalam cerita ini bukan pasar malam modern seperti sekarang, tapi pasar malam pada zaman dahulu di era tahun tersebut. Lanjut ke ceritanya, pada waktu Pak Nar dan Mbak Sukmo jalan-jalan itu kan Pak Nar melihat ada pagelaran wayang, tapi anehnya pagelaran wayang itu diselenggarakan atau diadakan dengan menggunakan daun jati. Yang pada umumnya di tempat desanya Pak Nar itu pagelaran wayang biasanya kan ya wayang kulit. Tapi pada waktu itu yang aneh adalah wayang itu terbuat dari daun jati. Saat Pak Nar menyaksikan pagelaran wayang dari daun jati tersebut, Pak Nar ini kan diajak ngobrol juga oleh Mbah Sukmo, ya ngobrol-ngobrol ringan atau berbincang ringan. Pak Nar ini juga sempat tanya ke Mbah Sukmo, Mbah ini kok pagelaran wayangnya aneh. Ini kan wayangnya kok dari daun jati. Biasanya wayang itu kan dari wayang kulit gitu, Mbah. Nah ini kalau dari daun jati kita lihat lakonnya gimana. Lakonnya itu ya pemeran wayang itu kan ada banyak sekali nama-nama tokoh pewayangan. Kita mau lihat pemeran wayang ini gimana Mbah terusan Mbah. Terus Mbah Sukmo itu juga bilang, yo kalau di bangsaku seperti ini memang gitu kan. Pak Nar itu agak kaget loh kok di bangsaku seperti ini. Bangsa apa ini yang dimaksud? Tapi pada waktu itu Pak Nar itu melihat mereka semua yang ada di sana ya masih seperti manusia pada umumnya. Akhirnya Pak Nar pun tidak meneruskan perbincangannya dengan Mbah Sukmo dan Pak Nar mengalihkan pandangannya lagi ke arah pagelaran wayang tersebut. Sampai akhirnya Pak Nar ini melihat di pagelaran wayang itu kan biasanya dimainkan oleh seorang dalang. Pada waktu Pak Nar melihat di pagelaran wayang dan dimainkan oleh dalang, Pak Nar itu melihat dalang ini perawakannya juga sedikit aneh. Anehnya ukuran atau bentuk tubuh dalang yang memainkan wayang itu tidak seperti manusia normal pada umumnya. Pak Nar ini melihat dalang yang sedang duduk di area pedalangan, area memainkan wayang itu. Pak Nar itu melihat kalau dalangnya itu posturnya itu seperti lebih besar daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Posturnya besar, tegap, dan terlihat lebih tinggi. Sehingga Pak Nar ini dalam hati juga, kalau istilah kami batin gitu ya, ini dalangnya kok posturnya besar, tinggi besar sekali. Kok ya agak ngeri melihat orang yang perawakannya tinggi besar seperti itu dalam hati Pak Nar. Tiba-tiba pada waktu Pak Nar dalam hati berbicara seperti itu, sosok dalang yang ada dan sedang mementaskan wayang itu melirik sedikit ke arah Pak Nar. Terus dalang itu bilang, wes Nar, ora usah wedi, aku ora jahat karo kowe. Udah Nar, ndak usah takut, aku nggak akan jahat sama kamu. Yang Pak Nar lihat, dalang itu bicara dari gerak bibirnya itu kok sepertinya pelan, tapi kok sampai di telinga dan pendengaran Pak Nar. Pak Nar pun akhirnya kaget sampai di situ. Pak Nar sudah mulai kaget dan takut. Loh, aku ini cuma bicara dalam hati kok Pak Dalangnya denger yo. Wah ini nggak sopan kayak
Selanjutnya Mbah Sukmo yang tadi ada di samping Pak Nar ini ngajak Pak Nar pergi. Udah ya udah jangan lihat itu lagi, kita pergi. Coba lihat yang lain. Pada waktu Pak Nar dan Mbah Sukmo melangkah pergi, Mbah Sukmo ini tanya ke Pak Nar, "Piye Nar neng kene seneng apa ora? Gimana Nar di sini kamu seneng apa enggak?" Terus Pak Nar ini juga bilang, "Ya seneng Mbah, tapi kok ya rada medeni, ya seneng Mbah tapi kok agak menakutkan." Lah emangnya kamu takut kenapa? Ya takut orang-orangnya kok kayaknya aneh gini walaupun koyo podo koyo menungsone, ya walaupun sama seperti manusianya tapi kok ya kelihatan agak aneh. Mbah Sukma itu jawab, "Ya lek bangsaku memang ini kinar perwujudane. Ya kalau bangsaku memang seperti ini perwujudannya." Pak Nar itu terus sedikit kaget kan. Lah maksudnya pripun to, Mbah? Lah wong dhewe kan ya padha menungsone. Maksudnya gimana to, Mbah? Kita ini kan sama-sama manusianya. Mbah Sukmo yang mendengarkan kalimat dari Pak Nar, Mbah Sukmo itu tersenyum terus mengatakan ke Pak Nar, "Coba kamu lihat itu di sana ada sawah. Mosok yo sama, lihatin itu." Pak Nar melihat ke arah sawah, itu Pak Nar melihat kerbau yang ditarik oleh manusia. Jadi biasanya kerbau itu kalau digunakan membajak sawah itu kan di belakang kerbau itu ada seperti alat cangkul dari kayu, alat cangkul khusus yang memang digunakan untuk mengerjakan di sawah. Dan Pak Nar itu melihat ukuran kerbaunya itu lebih besar, tanduknya itu panjang, melengkung, hampir menyatu. Terus Mbah Sukmo itu meneruskan pertanyaannya pada waktu Pak Nar masih melihat ke arah sawah tersebut. Deloken lihatan masuk ya sama ada kerbau seperti itu di bangsamu. Mendengar kalimat di bangsaku dan bangsamu itu Pak Nar sudah mulai merinding dan mulai menyadari kalau sebenarnya bangsa mereka ini bukan bangsa manusia seperti Pak Nar pada umumnya. Pak Nar sudah mulai menyadari dan merinding. Pak Nar itu pun terus bilang ke Mbah Sukmo, "Mbah, aku minta pulang Mbah, diantar pulang aja Mbah." Pada waktu itu Pak Nar masih menggunakan caping dan baju yang diberikan oleh Mbah Sukmo. Pak Nar mengatakan demikian dan Mbah Sukmo pun bilang ke Pak Nar, "Yo tak terne mulai, sik diluk maneh, yo tak antar pulang sebentar lagi." "Kenapa kamu minta pulang? Apa udah nggak kerasan ada di sini? Lebih enak di sini kan daripada di tempatmu." Dengar perkataan Mbah Sukmo, Pak Nar tuh udah mulai nggak nyaman, udah mulai merinding dan takut. "Yo enak Mbah, nenggonanku yo enak." "Ya enak Mbah, di tempatku juga enak. Aku bisa ketemu wong tuaku, aku bisa bertemu orang tuaku, bisa bertemu saudaraku, bisa bertemu teman-temanku. Aku terne mulih Mbah, aku anterin pulang Mbah." Pak Nar yang tetap ngeyel untuk minta diantar pulang. Akhirnya Mbah Sukmo pun pada waktu itu untungnya Pak Nar ngeh itu pada setelah cerita ini terjadi, Mbah Sukmo itu bilang ke Pak Nar, "Ya wes tak antar pulang." Untungnya Mbah Sukmo pada waktu itu masih mau mengantarkan Pak Nar untuk pulang ke rumahnya. Setelah itu Mbah Sukmo bilang, "Gini, kamu duduk, merem ya, jangan dibuka. Apapun yang terjadi, merem, duduk, jangan dibuka." Setelah itu Pak Nar itu duduk, memejamkan mata, dipegang pundaknya oleh Mbah Sukmo. Dan seperti yang cerita sebelumnya, Pak Nar merasakan kok hawa ini dingin. Tapi Pak Nar pada waktu itu diem aja, nggak membuka mata sama sekali. Sekian detik Pak Nar ini terus mendengarkan ucapan dari Mbah Sukmo. "Udah sekarang buka mata kamu, udah sampai di rumahmu ini." Begitu Pak Nar membuka mata dan yang terjadi adalah Pak Nar ini sudah ada di dalam kamarnya dan dikelilingi oleh orang tua dan juga beberapa saudara ya. Pak Nar ini punya saudara kandung atau adik kakak kandung itu beberapa orang dan Pak Nar terbangun di kamarnya Pak Nar dikelilingi oleh orang tua dan saudara kandungnya itu tadi. Begitu Pak Nar membuka mata, ibunya Pak Nar itu udah seneng banget. "Dah iki Sunar sudah membuka mata, sudah bangun." Terus Pak Nar pada waktu itu merasakan badannya capek semua, berat. Pak Nar ini coba untuk duduk dan setelah itu diberikan minum sama ibunya Pak Nar.
Pak Nar cerita ke ibunya, "Loh Bu, kok aku ada di sini? Bukannya kemarin itu kan aku masih cari rumput toh di bukit sana." Ibunya ini cerita, "Oh iya memang kamu kemarin cari rumput di bukit sana." Terus Pak Nar ini masih bertanya, "Lah kok tiba-tiba aku di kamar, bukannya tadi cari rumput di bukit?" "Iya kamu memang cari rumput di bukit, tapi sampai malam kamu itu nggak pulang-pulang." Akhirnya ibunya Pak Nar ini menyuruh kakak dan adiknya Pak Nar untuk mencari Pak Nar, sampai akhirnya Pak Nar ini ditemukan di bukit, karena memang adik kakaknya Pak Nar ini juga tahu trayek atau lokasi mana saja biasanya Pak Nar ini untuk mencari rumput. Tahu, ditemuilah Pak Nar di sana. Ternyata Pak Nar ini ditemukan tergeletak, tidak sadarkan diri, sampai akhirnya adik kakaknya Pak Nar ini, eh, adiknya ini diminta untuk turun lagi dari bukit meminta bantuan orang-orang. Beberapa warga desa datang membawa Pak Nar untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Pak Nar dimasukkan kamar, lalu dicoba dibangunkan, sampai akhirnya orang tua Pak Nar ini mencari orang yang mengerti hal-hal spiritual untuk membantu Pak Nar bisa tersadarkan kembali. Karena dalam kondisi Pak Nar ditemukan itu, Pak Nar pingsan seperti kondisi orang tertidur. Ibunya melanjutkan cerita bahwa Pak Nar ini ditemukan di area pemakaman yang ada di bukit tersebut. Jadi bukit tersebut itu sebenarnya sudah beda desa dengan Pak Nar, dan di bukit itu ada pemakaman yang mana Pak Nar sebenarnya sudah tahu kalau ada pemakaman, tapi Pak Nar melihat pada waktu itu bukan pemakaman tapi lokasi atau tempat seorang kakek-kakek sedang berladang. Tidak lama kemudian, orang yang dianggap mengerti hal spiritual itu, sosok yang dituakan di sekitar tempat tinggal Pak Nar itu masuk ke kamar lalu tanya ke Pak Nar, "Ada apa Nar, kamu kok bisa pingsan di sana?" Pak Nar pun bercerita, semua diceritakan oleh Pak Nar, dan kakek itu atau orang yang dianggap mengerti hal spiritual itu menyampaikan ke Pak Nar bahwasanya yang kamu temui itu namanya Mbah Sukmo, dia itu penunggu makam di sana. Jadi nggak ada ladang di sana, itu adanya ya makam. Dan memang di area pemakaman itu ada beberapa titik atau lokasi makam tersendiri. Jadi makam yang dianggap keramat. Dan Pak Nar pada waktu itu mencari rumput di area makam keramatnya itu. Sehingga didatangilah oleh Mbah Sukmo dan diajak, mungkin dibilang jalan-jalan. Tapi ya Pak Nar pada waktu itu masih belum bisa menyimpulkan kok bisa seaneh ini kejadiannya. Selepas itu Pak Nar sudah kembali normal seperti biasanya, dan Pak Nar itu sudah beraktivitas lagi. Tetapi untuk beberapa waktu Pak Nar memang tidak berani mencari rumput ke bukit tersebut dan harus mencari spot atau tempat lain. Mungkin cukup di sini cerita dari Pak Nar, dan kita akan bertemu di cerita selanjutnya. Yanuar Dwi Pendopo Desa izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.